Yang sakit-sakitan bilang jadilah kuat. Yang masih rasa sakit bilang jadilah kuat. Harus tindakan profetik, harus ada tindakan iman. Amin. Tuhan kita dahsyat. Tadi pemimpin pujian sudah berkata, Tuhan kita dahsyat luar biasa. Saya mau kasih tahu Bapak Ibu, ada informasi di berita. Di sini yang sudah vaksin, coba angkat tangan. Cukup banyak ya, luar biasa. Terima kasih atas kejujuran saudara, turunkan tangan. Ada informasi bahwa semua yang sudah vaksin itu masa hidupnya tidak lebih dari 5 tahun. Saya juga sudah vaksin 2 kali sudah. Saudara kekasih dalam Tuhan, satu kali saya sakit, saya pendeta nih. Saya sakit, lutut saya tiba-tiba sakit dan tidak bisa jalan, starter motor itu tidak bisa. Lalu saya punya teman, ada orang Sumba, mantan Wakapolres Belu. Istrinya orang Oikusi, tapi dia hamba Tuhan. Dia pendoa luar biasa, saudara-saudara. Saya datang ke dia, dia kasih obat, tempel di kaki saya. Terus dia bilang begini, coba Pak Pendeta goyang-goyang kaki. Saya goyang kaki masih sakit. Dia bilang, bagaimana? Sembuh kah? Sakit Bapak. Terus dia bilang, jangan bilang sakit. Itu sudah sembuh itu. Terus dia bilang begini, Bapak diperhadapkan pada 2 fakta. Fakta pertama mengatakan bahwa Bapak pun kaki masih sakit. Fakta kedua, Alkitab berkata jika Bapak percaya, maka oleh darah dan bilurnya Bapak sembuh. Sekarang di antara 2 fakta ini, Bapak percaya fakta yang mana? Nah, sebagai pendeta tidak mungkin saya tidak percaya Alkitab kan? Jadi saya bilang saya percaya Alkitab bilang bahwa bilur dan darah saya sembuh Bapak. Berarti Bapak sudah sembuh, kenapa Bapak percaya itu sakit lagi? Kalau Bapak bilang sakit nanti sakit benar. Dan saya percaya firman Tuhan dan betul saya sembuh saudara-saudara. Amin saudara. Amin. Saya pulang dari Sumba saya lumpuh. Setan bicara di telinga saya, lu kena COVID. Saya telepon pendeta-pendeta teman-teman saya, mereka bilang, lu jangan coba-coba ke rumah sakit, nanti dong isolasi, lu suntik kas mati seluruh. Jadi, apa yang saya buat? Suruh mereka bilang, lu kecapean, lu kayaknya stamina turun, beli susu minum. Saya bilang, sudah susu, beli susu. Susu apa? Cap enak, itu bukan susu, itu krim. Lu beli susu Belben. Mereka beli 2 kaleng kasih saya minum dengan iman, dan betul saya sembuh. Jadi, karena iman itu begini saudara, tadi saya bilang yang sudah vaksin masa hidupnya 5 tahun itu memang betul diberita. Jadi saya mau kasih tahu saudara, fakta ada 2 fakta di depan Bapak Ibu. Fakta pertama mengatakan bahwa yang sudah vaksin masa hidupnya tidak lebih dari 5 tahun. Fakta kedua berkata, Alkitab berkata, sekalipun engkau berjalan dalam lembah kekelaman, gada dan tongkat Tuhan akan menyertai engkau. Amin. Amsal berkata, orang benar tidak takut pada kabar celaka. Amin. Amin ya. Amin. Mazmur berkata, sekalipun 1000 rebah di kiri dan 10.000 di kanan, itu tidak akan menimpa engkau. Amin. Nah, antara fakta itu, saudara percaya yang di berita TV atau Alkitab? Alkitab. Berarti saudara lebih dari 10 tahun. Karena begini saudara-saudara, orang yang banyak khawatir, banyak kecewa, putus asa, cemas. Ternyata saya buat survei, ternyata dia lebih banyak nonton televisi daripada baca Alkitab. Karena di televisi itu yang diberitakan apa? KPK, koruptor ditangkap KPK, pembunuhan, perang Rusia dan Ukraina, pencurian, pembantaian, vaksin, penyakit ini mau datang tahun depan, penyakit ada yang lebih jahat dari COVID lagi, macam-macam. Dan itu membuat, aduh jangan-jangan ini, jangan-jangan itu. Kita khawatir karena banyak nonton. Tapi kalau saudara baca Alkitab, Alkitab tidak pernah buat orang khawatir. Alkitab bilang sekalipun engkau berjalan di tengah banjir, engkau tidak akan dihanyutkan. Sekalipun engkau berjalan di tengah api, engkau tidak akan dihanguskan. Sekalipun engkau berjalan dalam lembah kekelaman, engkau tidak takut bahaya. Sebab gadamu dan tongkatmu itu yang menghibur aku. Haleluya. Amin. Maka tiap hari baca Alkitab, jangan main game, anak-anak muda. Amin. Jangan sibuk dengan game. Di sorga sudah ada orang main game. Di sorga semua harus memuji Tuhan. Nah, di sini
Kenapa ayat ini berkata, hendaklah kamu kuat di dalam Tuhan, di dalam kekuatan kuasanya. Rasul Paulus adalah seorang narapidana yang sedang ada di penjara, yang menghibur orang di luar penjara. Saudara bayangkan, zaman sekarang kalau kita ke penjara itu, kita hibur orang yang ada di penjara. Tetap kuat ya Pak ya, tabah menjalani ini hukuman ya Pak. Paulus tidak seperti itu. Paulus dia tulis surat ini sedang dia di penjara, saudara-saudara. Dia hibur orang-orang yang di luar penjara. Dia bilang sama mereka, hendaklah kamu kuat di dalam Tuhan, di dalam kekuatan kuasa. Paulus adalah pribadi yang tidak terkontaminasi dengan situasi. Dia ada di penjara, tapi roh dan jiwanya, sukacitanya tidak terpenjara. Saudara bayangkan dengan pejabat-pejabat yang masuk penjara yang kita nonton di televisi di sini. Saya masih ingat Pak Pendeta John Ado bilang, pendeta-pendeta sekarang, pejabat-pejabat sekarang masuk penjara, jangankan bilang terpujilah Tuhan, puji Tuhan saja selalu pernah keluar dari mulut. Tapi Paulus ada di penjara Roma. Saudara tahu penjara Roma itu digali paling dalam, dibuat tanah terowongan bertingkat-tingkat ke bawah, dan Paulus ada di ujung. Tidak ada tempat duduk, hanya ada air setengah kaki. Dia berdiri di tengah air, di genangan air dan penuh dengan nyamuk dan kegelapan. Tetapi dia berdiri di tengah air yang begitu situasi yang mengerikan itu, dia masih berkata, terpujilah Tuhan Allah Israel. Bahkan dia masih kasih kekuatan kepada kita semua. Ayat ini berkata, hendaklah kamu kuat. Tapi kuat di situ maksudnya, jangan kuat dengan kekuatan dirimu. Jangan sombong dengan kekayaanmu. Jangan sombong dengan kepintaranmu. Jangan sombong dengan kegantenganmu. Jangan sombong dengan kecantikanmu. Karena kalau bicara kaya, kita ikut Tuhan ini bukan untuk jadi kaya. Karena kalau ikut Tuhan supaya jadi kaya, orang yang tidak kenal Tuhan pun jauh lebih kaya dari saudara. Kalau ikut Tuhan supaya jadi pintar, orang tanpa Yesus juga lebih pintar dari kita. Amin, saudara. Amin. Ikut Tuhan ini bukan supaya masuk surga. Surga itu hanya akibat. Ikut Tuhan itu maksudnya supaya kita menjadi serupa dengan Dia dalam kemuliaannya. Surga adalah hasil akhirnya. Amin, saudara. Amin. Nah, itu yang perlu kita pahami. Kuat ini begini. Zaman sekarang, Bapak Ibu, cinta Tuhan saja tidak cukup. Dibutuhkan orang yang kuat. Sama-sama bilang, saya harus kuat. Karena apa? Ada banyak yang cinta Tuhan tapi selingkuh jalan terus. Ini pengalaman. Saya jalan dengan satu teman pelayanan KPI di Rajua. Di atas kapal feri itu saya sempat kasih masukan dan saran ke dia. Hati-hati, lu punya nama lagi merah di kota Kupang, lu salah satu nabi palsu. Dia bilang, tidak apa-apa kakak, itu kan namanya orang tidak suka kita jadi begitu. Tiba-tiba sampai Kupang, tidak lama namanya viral di media sosial. Nah, saya bilang, sekarang orangnya sudah tidak ada di sini. Mungkin malu sudah keluar tinggalkan Kupang. Tapi itu yang saya bilang. Kalau melayani Tuhan sambil kawin, nah hasil akhirnya begitu. Padahal yang cinta Tuhan. Ada orang yang cinta Tuhan tapi jadi istri piaraan. Ada orang yang cinta Tuhan tapi laki tampilin sedikit langsung minta cerai. Ibu-ibu biasa begitu. Ibu-ibu bilang amin. Ini masih kita bapak bapak. Ibu-ibu itu ciri khasnya satu. Ciri khas ibu-ibu itu satu. Ini saya sudah khotbah di Radio Lisbeth. Ibu-ibu di Radio Lisbeth. Ibu-ibu itu ciri khasnya satu. Kalau disakiti tidak pernah lupa. Tapi kalau menyakiti tidak pernah ingat. Itu ibu-ibu. Saya ulang sekali lagi. Kalau disakiti tidak pernah lupa. Tapi kalau dia menyakiti tidak pernah ingat. Dia ikut pura-pura pikun, saudara-saudara. Ini layani Tuhan sambil selingkuh. Tadi pagi saya khotbah di PDK Fari, saya bilang begini. Jadi hamba Tuhan itu jangan jadi hambatan. Hambatan itu hamba setan, disingkat hambatan. Gitu. Hamba Tuhan beda. Hamba Tuhan itu gaya hidupnya beda. Kalau saudara ke Gramedia ada satu buku yang judulnya Karakter versus Karisma. Karisma itu begini. Dalam dunia pelayanan ini Bapak Ibu ada dua karunia besar. Yang satu namanya karunia motivasi, yang satu namanya karunia manifestasi. Motivasi itu berkhotbah, mengajar,
seminar dan lain-lain. Manifestasi itu penglihatan, nubuat, bahasa roh. Nah, dua-dua ini tidak bisa dilepas pisahkan. Yang bermanifestasi tidak boleh merendahkan yang punya motivasi. Yang punya karunia motivasi tidak boleh merendahkan yang bermanifestasi. Karena dua-duanya berasal dari Tuhan yang sama. Katakan amin. Nah, di Korintus 12 berkata, ada rupa-rupa karunia tapi satu roh. Ada rupa-rupa pelayanan tapi satu Tuhan. Tuhan kita sama. Cara melayani kita berbeda-beda. Di Gemik orang memimpin orang nyanyi tidak terbiasa tepuk tangan. Di Pentakosta selalu tepuk tangan. Lalu pertanyaannya, yang mana yang ada roh Tuhan? Kadang-kadang saya juga gergetan dengan pendeta-pendeta karismatik itu kalau ngomong itu kadang-kadang tidak kontrol. Tidak tanggung-tanggung dia omong kepada teman saya di Jakarta. Gereja Bapak itu tidak ada Roh Kudus. Karena nyanyinya mati-mati katanya. Terus bawa pendeta dari gereja Oikumene Kelapa Gading tanya dia balik begini. Jadi terus menurut lu roh apa yang bisa memberi? Maksudnya begini, saudara-saudara. Dia kasih contoh begini. Satu ketika dia masih jadi ketua departemen keesaan di PGI. Dan ketua PGI waktu itu Dr. Ranus Solarso Sopater. Waktu Paul Choyonggi dari Korea datang dan bikin KPI besar-besaran di Jakarta dan semua denominasi Kristen diundang termasuk Katolik. Lalu WL-nya nyanyi lompat-lompat, tepuk tangan, nari-nari. Lalu Bapak Pendeta dari Ambon ini, dia salah satu suku dengan saya, dia di Departemen mantan Direktur BPK Gunung Mulia. Dia mendampingi Pak Suraso Sopater. Dia kepingin tepuk tangan, tapi karena Pak Sopater tidak tepuk tangan, dia juga tidak tepuk tangan. Karena dia tidak enak, bosnya tidak tepuk tangan kalau dia tepuk tangan. Habis ibadah, ada satu ibu datang hampiri Pak Dr. Suraso Sopater. Dia tanya, Pak Sopater, kenapa tadi ibadah orang tepuk tangan sukacita, kok Bapak kok tidak tepuk tangan? Pak Sopater bilang begini, loh, saya ini orang Jogja loh. Jangankan ketemu Tuhan, ketemu Sultan saya harus penuh hormat. Kalau saya lompat-lompat begitu, Sultan ini saya lagi demo. Artinya begini, saudara. Jadi dia bilang begini, saya punya anak 3. Waktu saya melayani di Makassar, saya pulang, saya bawa oleh-oleh untuk 3-tiganya. Yang sulung datang terima oleh-oleh, dia cium saya, terus dia bilang, terima kasih papa, dia pulang. Yang kedua datang, dia terima oleh-oleh, terus dia kopi kasih papanya minum. Terus yang bungsu datang, dia terima oleh-oleh, dia tidak bilang apa-apa, cuma dia lompat-lompat penuh sukacita, terus dia pergi. Sekarang pertanyaan, di antara ketiga anak ini, siapa yang paling kurang ajar? Siapa yang kurang ajar? Tidak ada, saudara-saudara. Itu ekspresi sukacita mereka yang mereka ungkapkan dengan cara mereka masing-masing. Nah, ke Tuhan juga begitu. Di Pentakosta mungkin lompat-lompat, di Gemik tidak, tapi itu bukan berarti Gemik tidak sopan. Bukan berarti Gemik tidak. Kan ada ayat juga bilang bahwa memimpin Tuhan harus penuh hormat. Tapi ada juga ayat yang berkata harus bertepuk tangan, menari-nari dengan musik dan rebana. Itu ekspresi kita masing-masing. Nah, Tuhan tidak persoalkan gaya kita. Yang Tuhan lihat itu hatimu benar atau tidak. Kalau hatimu benar, pujianmu diterima. Kalau hatimu benar, penyembahanmu diterima. Amin ya. Sama-sama bilang, saya harus kuat. Kuat itu begini, kuat tahan sakit sampai ulu hati. Kalau orang gosip kita, kuat saja. Kalau orang cerita kita di luar, orang biasa, aduh, apalagi saya ini korban gosip sudah ulang-ulang. Dulu mereka gosip saya, omong Nabi palsu, saya tidak tidur 1 malam karena seumur hidup baru pernah dengar itu kalimat. Tidak tidur, tapi sekarang mereka gosip, aduh, sasu matang. Dia pemuluh belum kering, sasu ngorong. Karena apa? Karena kita omong orang itu pertama, saya kasih tips buat saudara. Kalau orang omong di belakang, tak usah respon. Karena saudara ada di depan dia tetap di belakang. Karena kalau dia level sama dengan saudara, datang ngomong enak mata. Tapi kalau dia lu mau sarjana, lu master, lu doktor, tapi ada lu ya sapung salah, lu hanya ping ngomong di belakang, maka lu tetap orang belakang. Saya ada di depan. Amin. Itu sonde level dengan saya. Itu satu. Yang kedua, orang yang omong kita di belakang tidak lebih baik kelakuannya dari kita. Amin. Amin kok. Yang ketiga, orang yang omong kita di belakang tidak sedang menjelaskan siapa kita.
Dia sedang menjelaskan kualitas mulutnya dan isi kepalanya. Yang keempat, orang yang ngomong kita di belakang, dia puji kita pun kita tidak terbang, dia caci kita pun kita tidak tumbang. Dia puji kita pun kita tidak bertambah, dia maki kita juga kita tidak berkurang. Sama-sama bilang sama saya, anjing menggonggong, saya jalan terus. Saya lihat muka saudara kuat semua. Kayaknya pulang ini orang berkat setunggu di muka pintu ini ya. Kenapa kita harus kuat saudara-saudara? Karena iblis bisa memakai apa saja dan memakai siapa saja untuk menjatuhkan kita. Lihat Yusuf di Mesir. Tiap hari Tante Gaul itu datang. Tahu Gaul kok? Dulu saya pemponakan menikah, ada bayi satu bilang begini, bosan nikah tapi jaga hidup baik-baik. Karena ada istilah di Kupang STT, TTM, mulai dari teman tapi mesra, habis itu selingkuh tipis-tipis, habis itu selingkuh tabal-tabal. Nah sekarang ada istilah gaul lah. Lalu dia tanya mereka, maksud lu tahu gaul kosonnya? Bilang tahu bapak. Gaul itu apa? Gaya. Dia bilang bukan. Gaul itu artinya gatal ulang-ulang. Bapak ibu tahu, istri Potifar itu Alkitab berkata dari hari ke hari dia mencobai Yusuf dan menjatuh. Dari hari ke hari itu gaul kosonnya. Kalau dia sudah gaul ngapain digoda Yusuf terus menerus? Nah pertanyaannya, Yusuf kuat ke sana? Kuat di sini yang Paulus bilang hendaklah kamu kuat di dalam itu bukan kuat fisik. Saya dulu bela diri. Dulu saya karate, dulu saya taekwondo, dulu saya tinju. Dulu zaman elitikal itu anak-anak Maluku itu diwajibkan tinju. Ya kita sudah terbiasa dengan itu. Tapi yang Tuhan maksudkan kuat bukan kuat bela dirinya, tapi kuat secara fisiknya. Kenapa wanita itu lebih kuat dari laki-laki? Secara fisik laki-laki kelihatan kuat, tapi secara secara psikis, secara kejiwaan perempuan itu lebih kuat. Makanya dia disebut penolong. Apa arti penolong? Penolong artinya dia lebih kuat dari orang yang dia tolong itu. Paham kok? Ya. Nah, jadi kuat yang Paulus maksudkan itu kuat jiwamu harus kuat, kuat tahan banting. Kuat tahan emosi, kuat tahan hawa nafsu, kuat atasi kesombonganmu. Pokoknya segala hal Anda harus siap dalam segala hal. Itu orang kuat itu begitu. Orang kuat itu dia siap diproses untuk menjadi dewasa dan tidak jadi kanak-kanak. Prosesnya seperti apa? Prosesnya begini. Saudara belajar dari buah kelapa itu. Kalau kita mau buat minyak kelapa, itu ada proses di situ. Proses yang pertama, kulit kelapa itu dikupas. Proses kedua, tempurungnya dicincang. Proses ketiga, dagingnya dibelah. Proses keempat, daging itu diparut. Proses kelima, daging yang sudah diparut itu diremas. Yang keenam, dipanaskan di api. Baru menghasilkan minyak kelapa. Setelah minyak kelapa itu sudah ada, dia sudah siap dipakai. Bisa goreng ikan, goreng nasi, goreng ubi, goreng kacang, goreng apa saja. Pokoknya siap pakai. Nah, kita juga begitu. Supaya kita menjadi orang yang siap dipakai, harus melalui proses itu. Tapi kadang-kadang kita baru dikupas, kita sudah teriak, belum cincang bos, baru kupas. Baru kupas itu bos. Ya, kelapa itu kalau ada suara dia batalnya minta ampun, kupas itu sakit. Sakit atau tidak Bapak Ibu? Saat saudara ditegur keras di depan umum, sakit atau tidak? Nah, itu baru kupas bos, belum cincang. Belum cincang. Kalau saudara bikin dosa dan Bapak tombak diri di mimbar kudus ini mewakili Tuhan dan berkata, you salah, you harus bertobat. Terus saudara keluar bilang, 7 turunan saya tidak akan injak kaki di tempat ini. Padahal Pak Tombar kupas dia belum cincang saudara. Belum ada proses berikutnya. Berarti Anda belum siap dipakai. Tapi kalau sampai Anda tetap bertahan di sini meskipun dimarahi, ditendang, dipukul tetap mengasihi, dibenci tetap mengampuni, itu artinya Anda sudah siap dipakai. Amin kok? Itu namanya sudah lulus proses. Sama-sama bilang lulus proses. Iya. Ada Bapak Pendeta
orang namanya Pak Johnson Letton, istrinya orang Kanada, dulu tinggal di Tarus, tapi sekarang karena malpraktek istrinya tidak mau tinggal di Kupang, jadi mereka sudah pindah di Malang. Saya sering datang ke situ dan kita ibadah dalam bahasa Inggris, doa, dan saya ingat Pendeta Johnson bilang begini, Fis, saya mau kasih tahu lu, tipe orang dewasa dan kekanak-kanakan itu ada beda. Bedanya begini, kalau yang kekanak-kanakan, dia berdoa, Tuhan tolong jawab doa saya. Dia minta jodoh, minta beras, minta uang, pokoknya semua. Setelah Tuhan jawab doanya, dia bilang begini, terima kasih Tuhan, saya sudah mendapatkan semuanya. Dah, dia pulang. Tapi orang yang satu, orang yang dewasa, begitu doanya dijawab, dia bilang begini, Tuhan, terima kasih karena saya sudah mendapatkan jawaban doa, saya sudah siap. Sama-sama bilang, saya sudah siap. Siap itu apa? Artinya begini, siap diberkati, siap melayani, siap dikritik, siap dimarahi, siap ditegur, siap apa saja, mau positif, mau negatif, pokoknya saya siap. Menghadapi tantangan, saya siap. Menghadapi pergumulan, saya siap. Mau pelayanan di Uluk-Lubuk, ada masalah di sana, ada semau kedua di sana, saya sudah siap untuk melawan kuasa kegelapan. Amin ya. Kami kemarin KPI di Amerasi Selatan itu katanya itu semau kedua di Tarbah sana. Orang takut ke sana. Saya pulang paling terakhir, malam-malam dengan sepeda motor. Tidak ada masalah. Karena setan ada di bawah telapak kaki orang percaya. Tidak usah terlalu takut. Yang su vaksin bilang saya santai sah. Yang su saya curiga malam ada yang mimpi buruk. ada yang waktu dengan itu berita saudara-saudara dia bilang, Tuhan, saya ini kayak ada tidur tapi sudah almarhum. Karena dia sudah membayangkan 5 tahun ke depan itu jadi apa dia. Saya tidak peduli dengan semua itu. Selama firman Allah masih jadi jaminan, selama itu iman saya tidak akan luntur sedikit pun. Saya percaya hidup saya ada di tangan Tuhan. Dia mau kasih mati saya 5 tahun, 6 tahun. Bukan urusan kita. Urusan kita adalah melayani pekerjaannya. Karena ada upah di balik semua yang kita lakukan. Sekali lagi sama-sama bilang, saya tetap kuat. Saya catat di sini Bapak Ibu. Kenapa kita harus kuat? Yang pertama, karena setiap kita ada masalah. Sama-sama bilang, semua orang ada masalah. Siapa di sini yang tidak ada masalah coba? Yang ada masalah coba angkat tangan. Yang saya juga banyak masalah. Sebenarnya masalah. Terima kasih buat kejujuran, turunkan tangan. Berarti saya sedang berkhotbah di antara orang-orang bermasalah. Memang kelihatan dari muka saudara bermasalah. Yang tidak ada masalah angkat kaki dari sini. Semua kita itu punya masalah. Karena kita semua punya masalah, maka masalah tidak perlu untuk dipikirkan. Yang dipikirkan adalah bagaimana Bukit Sion ini bisa bertumbuh, bagaimana jiwa-jiwa ini bisa bertumbuh di dalam Tuhan, bagaimana mereka ini bisa hidup berkenan kepada Tuhan. Itu yang perlu dipikirkan, jangan pikir masalah. Karena masalah itu kalau di dalam ruangan ini Bapak Ibu, kalau yang punya masalah hanya Bapak Tom, maka kita semua akan membentuk panitia penyelesaian masalah untuk menyelesaikan masalah satu orang ini. Tapi karena kita semua punya masalah, masalah tidak penting untuk dipikirkan. Amin saudara? Amin. Saya mau tanya satu buat saudara, tapi jangan buru-buru jawab ya. Saya kasih waktu 1 menit, saudara pikir matang-matang baru jawab saya. Saya kasih satu pertanyaan. Selama hidup Bapak Ibu Saudara, selama hidup saudara, yang paling banyak saudara alami dalam hidup ini, berkat atau masalah? Jangan buru-buru jawab. Yang paling banyak saudara alami dalam hidup saudara, masalah atau berkat? 5, 4, 3, 2, 1, jawab. Yang bilang masalah, angkat tangan. Turunkan tangan. Yang bilang berkat, angkat tangan. Tepuk tangan yang bilang berkat ini. Sebenarnya yang jawab masalah itu orang-orang stres. Stres saudara. Kenapa saya bilang begitu?
Karena saudara fokus pada masalah. Makanya jangan fokus pada masalah, saudara-saudara. Hidup ini dengar baik. Hidup ini saudara-saudara dengar. Saudara gunting rambut, tumbuh lagi. Rambut palsu sekarang berapa harga? Saudara, Tuhan kasih darah mengalir dalam tubuh itu gratis tanpa bayar. Cuci darah sekarang berapa harganya? Tuhan kasih kaki untuk saudara bisa berjalan pergi ke layanan. Kaki palsu berapa harganya? Tuhan kasih mata yang bagus untuk saudara melihat dan melayani. Mata palsu sekarang berapa? Tuhan kasih gigi yang bagus untuk bisa punya makanan. Gigi palsu berapa harganya? Bukankah itu berkat yang saudara alami tiap hari? Tapi saudara fokus pada masalah itu, masalahnya itu. Saudara tidak fokus pada berkat. Orang dulu dunia dulu itu mereka karang lagu bilang begini, hitunglah berkatmu satu-satu, kau akan kagum oleh kasihnya. Tidak ada pujian yang bilang hitung masalahmu satu-satu, soalnya ada. Walaupun masalah banyak, tidak ada lagu yang bilang hitung masalahmu. Lagu hanya bilang hitunglah berkatmu satu-satu, kau akan kagum oleh kasihnya. Kesehatan itu saja berkat, saudara. Kenapa saudara fokus pada masalah? Zaman sekarang ini semua pakai pulsa, listrik pakai pulsa, HP pakai pulsa. Nah saudara bayangkan kalau napas kita pakai pulsa. Napas kita ini kalau Tuhan pakai pulsa, tidak usah mahal-mahal, Rp1 saja satu kali tarik napas, Rp1. Buang gratis, tapi tarik Rp1. Kira-kira saudara bisa bayar? Tidak. Saudara tidak bayangkan saya sementara khotbah di sini. Bapak di depan ini tiba-tiba tarik-tarik nafas. Bapak kenapa? Pulsa saya habis. Baik, kemarin datang sosial masih dalam kita. Sama-sama bilang jangan fokus pada masalah. Nah, tadi Bapak bersaksi di OFAFI. Saya sudah khotbah di OFAFI Bapak. Tapi di keluarga Bapak Nixon di sawah-sawah itu di dalam situ. Nah, ada satu hamba Tuhan di situ melayani Tuhan tapi asal-asalan, sudah mati dia kemarin, mereka kasih tahu saya sudah meninggal. Dia melayani Tuhan tapi semua cewek di sekitar OFAP itu dia fight semua. Nah, saudara tahu, saya selalu bilang begini, itu bukan berkeluarga, saudara-saudara. Orang berkeluarga itu 1 lawan 1. Kalau 1 lawan 3 lawan 4, 1 suami istri 4 istri 5, itu bukan berkeluarga, itu beternak. Kalau beternak itu jantan cukup 1 betina boleh 100. Tapi berkeluarga itu 1 laki 1 perempuan. Amin kok? Ada yang beternak di sini? Bapak-bapak sepung istri mau pergi di pasar ini di mata ke CCTV. Kalau ada di situ tolong datang ke depan kita foto bersama. Saya kasih di Facebook. Jangan fokus pada masalah, saudara-saudara. Masalah boleh banyak, itu tidak mengurangi cinta saya kepada Tuhan saya. Amin. Ya, Tuhan itu apa sih? Kita cari Tuhan ini bukan sembuh, Bapak Ibu. Jangan datang pada Tuhan hanya karena mau sembuh. Ingat baik, kesembuhan itu hari ini saya sembuh, besok bisa sakit. Makanya Tuhan dari surga datang. Itu yang dia utamakan adalah keselamatan, bukan kesembuhan. Kesembuhan itu cuma bonus. Yang paling utama adalah selamat. Karena ketika Anda selamat, Anda tidak bisa mati. Tapi kalau Anda sembuh, Anda masih bisa sakit. Bisa paham kok? Jelas ya? Kalau saudara naik pesawat terbang, di pesawat itu ada apa namanya itu? Ada pengumuman dalam bahasa Inggris di belakang kursi. Itu kalau pesawat dalam keadaan berbahaya, buka pintu dan gini. Itu apa namanya? Peringatan tentang apa itu? Tentang keselamatan. Terus saudara naik feri ke Rote sana ada pengumuman para penumpang yang budiman dilarang jalan di tepi-tepi kapal karena ombak sangat tinggi. Itu pengumuman untuk menjaga apa? Keselamatan. Berarti yang lebih utama keselamatan, kesembuhan. Keselamatan. Kalaupun Anda berdoa dan tidak sembuh, bukan berarti Tuhan tidak bisa menyembuhkan. Kalau hari ini tidak sembuh, bukan berarti tidak akan sembuh, hanya soal waktu. Amin kok?
Jangan karena Anda tidak sembuh, Anda melupakan pengorbanan 2000 tahun yang lalu di Golgota. Yesus tergantung karena saudara. Terus saudara lupakan kebaikan Tuhan hanya karena berdoa tidak sembuh, hanya karena hutang belum dibayar. Segala sesuatu yang terjadi dalam diri kita, Tuhan proses kita supaya semakin hari kita menjadi kuat di dalam Tuhan. Amin. Tidak menjadi anak-anak terus, tidak menjadi kekanak-kanakan. Dalam hidup ini hanya ada dua, belajar dan mujizat. Kalau saudara berdoa dan doa mau dijawab, itu mujizat. Kalau doa belum dijawab, belajar, bukan bersungut. Harus belajar. Kenapa Tuhan belum jawab doa saya? Mungkin belum waktu Tuhan. Tuhan tidak pernah terlalu cepat, tidak pernah terlalu terlambat. Biasanya indah pada waktu. Amin. Jadi kembali biarkan Dia yang memutuskan. Dia yang atur kita, bukan kita yang atur Dia. Jangan kita manfaatkan Dia untuk kepentingan kita. Biarkan diri kita dimanfaatkan oleh Tuhan untuk kemuliaan namanya. Kita hanya keledai tunggangan. Dia menunggangi kita untuk memasyurkan namanya. Kapan kita dimuliakan? Tunggu kelak saat kita tiba di sana. Kita akan dimuliakan bersama-sama dengan Dia. Di dunia tidak. Jangan curi kemuliaan itu. Biarkan Dia dengan segala kehormatan, kemasyurannya. Biarkan kemuliaan bagi Dia untuk selama-lamanya. Kasih tepuk tangan buat Tuhan. Yang kedua, kenapa kita harus kuat? Karena setan itu ada. Sama-sama bilang setan ada. Pak pendeta nih, itu anak sekolah minggu juga tahu bahwa setan ada, Pak. Iya, tapi di dunia barat sudah tahu. Lihat saja, laki-laki bisa dinikahkan dengan laki-laki. Saya punya teman pendeta dari GBI, Gereja Bethel Indonesia. Ketua daerah lagi. Kena tipu 3 minggu yang lalu. Datang menikahkan orang di pengucapan syukur pernikahan di restoran nelayan Kupang. Di situ diundang pernikahan, syukuran pernikahan Tuan A dan Tuan Putri ini, dan ditaruh fotonya di situ. Ternyata dua-dua itu laki-laki, saudara-saudara. Dikasih uang pengucapan syukur. Lalu dibahas di sinode, di WA grup itu ramai. Bertanya, ini uang bagaimana? Dikembalikan atau bagaimana? Oh, uang benda mati, tidak ada masalah. Tapi lu harus bertobat dengan cara hidup. Betul, saya kan tidak tahu, dia tipu saya. Makanya jangan kena tipu. Jadi zaman sekarang ini kalau mau menikah, saudara, lihat baik-baik. Kadang-kadang perempuan memang muka perempuan, tapi yang lain noson. Jangan sampai habis menikah dulu terpulang menyesal bisa pulang. Saya heran manusia ini dikasih akal yang sehat, ciptaan Tuhan yang mulia, tapi kok bisa, maksudnya begini, laki-laki bisa tertarik, laki-laki itu tidak masuk di satu akal sehat begitu. Kucing jantan saja tidak tertarik dengan kucing laki, saudara. Makanya kucing jantan kalau dia mau goda kucing jantan, misalnya dia mau ganggu untuk mau kawin begitu, kucing jantan yang satu bilang, woi itu jangan kayak manusia, jangan kayak manusia. Manusia baru model begitu. Manusia kan bini betina kawin betina, jantan kawin jantan. Mana ada di Alkitab ajar model begitu? Tapi itu pekerjaan apa coba? Iya benar. Berarti setan ada besar. Ada. Kira-kira dalam ruangan ini ada setan besar. Ada. Benar kok? Kira-kira dalam ruangan ini ada setan besar. Bilang di teman kiri kananmu, lu itu diciptakan menurut gambar Tuhan. Tepuk sebelah saudara bilang, lu diciptakan gambar Tuhan. Balas lagi, balas bilang begini, tahu sama siat saya sesama orang. Sama-sama bilang, makanya jangan muka itu kesetanan. Bikin muka itu muka gambar Tuhan, sedikit ada sukacita. Saya itu senang bergaul dengan anak-anak muda yang umur 28, 30. Enak kita ngomong dengan mereka. Kalau kita ngomong, Pak Pendeta, tadi malam yang menang apa? Liverpool atau Barcelona? Enak dengarnya. Tapi kalau jalan yang umur sudah 58, 60, 70, dong tanya begini, Pak punggula berapa? Terus saya bilang begini, lu periksa sendiri. Saya bilang begini, Pak, sapu darah itu tidak manis, Pak. Sapu muka yang manis. Ada orang yang
Muka tidak jelas, tapi darah manis. Kena gula. Yang manis. Muka asam. Darah. Ada lagi yang tanya, Pak punya asam lambung. Saya bilang, saya tidak asam lambung, cuma asam ketek saya. Pertanyaan yang bikin hati itu gimana gitu. Turut berduka cita. Haleluya. Luar biasa di PD Bukit Sion ini ya. Bicara di bebek madu. Saudara mau tertawa sebesar apapun, saya cuma ingatkan saja, malam ingat baik-baik, yang sudah vaksin doa banyak. Doa banyak. Doa banyak. Karena COVID mulai tahun 2020, ini sudah 2023, berarti lagi berapa tahun ya? Ini kita umur bertambah terus ini. Umur bertambah terus. Tahun terus bertambah, saudara-saudara. Ingat itu baik-baik. Bapak yang dari Wipapi juga, kalaupun Bapak sudah vaksin kan? Sudah. Ya, sudah. Kita sama Bapak. Bapak pulang Wipapi doa kuat Bapak. Haleluya. Sama-sama bilang setan itu ada. Karena setan ada, maka perkuat bentengmu. Sama-sama bilang perkuat benteng. Kita lihat dulu satu ayat dalam Efesus pasal 6 tadi. Ayat yang ke-11, dia berkata begini. Efesus 6 ayat 11. Kenakanlah seluruh perlengkapan senjata Allah, supaya kamu dapat bertahan melawan tipu muslihat iblis. Lalu ayat yang ke-13 berkata begini. Sebab itu ambillah seluruh perlengkapan senjata Allah, supaya kamu dapat mengadakan perlawanan pada hari yang jahat itu, dan tetap berdiri sesudah kamu menyelesaikan segala sesuatu. Dengar baik Bapak Ibu, dalam dunia pelayanan ada dua hal yang perlu dipikirkan. Dalam bahasa Inggris disebut ofensif dan defensif. Ofensif artinya menyerang, defensif artinya bertahan. Dalam dunia sepak bola dua hal ini dipakai. Jadi kalau sepak bola, pesepak bola itu ada 11 orang, ke-11an itu mereka bermain, saudara-saudara, mereka harus bertahan supaya jangan kebobolan gol, tapi dalam saat yang sama mereka juga harus bisa menyerang supaya menciptakan gol. Artinya begini, kita harus bertahan sehingga iblis tidak mudah menjatuhkan kita, tapi kita juga harus serang dia supaya dia juga bisa dikalahkan. Bisa paham ya? Nah, itu yang ayat 11 bilang, saya ulangi, perhatikan baik-baik. Ayat 11 berkata begini, Efesus 6. Kenakanlah seluruh perlengkapan senjata Allah, supaya kamu dapat apa? Bertahan. Bertahan artinya defensif. Itu bicara pertahanan. Ayat 13. Ayat 13 bilang begini. Sebab itu, ambillah seluruh perlengkapan senjata Allah, supaya kamu dapat mengadakan apa? Perlawanan atau penyerangan. Jadi setelah bertahan, Anda harus serang juga. Jadi kita defensif, tapi kita juga harus ofensif. Nah, perlengkapan senjata Allah apa saja? Di situ dibahas di sini. Ayat yang ke-15 saya mulai. Kakimu berkasutkan kerelaan untuk memberitakan Injil damai sejahtera. Ayat 16. Pergunakanlah perisai iman, sebab dengan perisai itu kamu akan dapat memadamkan semua panah api dari si jahat. Ayat 17, dan terimalah ketopong keselamatan dan pedang roh. Dan ayat 18, dalam segala doa dan permohonan, setiap waktu di dalam roh, berjaga-jaga dalam doamu, dan dengan permohonan yang tak putus-putusnya untuk orang-orang kudus. Perlengkapan senjata Allah di situ Bapak Ibu. Paulus hidup di zaman pemerintahan Romawi kuno, dan dia lihat seorang tentara itu berpakaian, dia pakai sepatu, bot, dia pakai ketopong, dia pakai ikat pinggang, dia pakai baju sirah, dia pakai pedang. Makanya Paulus gambarkan tentara nasional kita ini, mereka pakai pakaian gagah begitu, saudara-saudara. Itu pakaian bukan mereka beli, negara siapkan. Tugas mereka adalah mengenakannya untuk berperang. Tidak boleh lupakan satu. Nah, di sini yang Alkitab mengatakan semua perlengkapan senjata Allah itu disediakan oleh kerajaan Allah. Tugas kita adalah kita pakai itu perlengkapan. Jangan tinggalkan satu. Kalau saudara hanya pergi perang dan tinggalkan salah satu saja, saudara kalah dalam perang.
Lihat saja banyak orang di Kupang melayani Tuhan. Kalau suruh beritakan Injil, dia semangat luar biasa. Kakinya berkasut dan kerelaan. Tapi dia tidak berketopong kasih dan keadilan. Makanya pikirannya kotor kemana-mana. Karena tidak semua perlengkapan dia pakai. Maka dalam perang Anda tidak kuat, Anda pasti menyerah. Ada juga yang pakai ketopong, sudah pakai sepatu, tapi tidak pakai baju sirah. Baju sirah itu di situ dikatakan harus berbaju sirahkan keadilan. Kalau itu kita tidak pakai, salah satu saja kita kalah. Karena itu Paulus bilang, hendaklah kamu kuat di dalam Tuhan, tapi harus pergunakan semua perlengkapan senjata Allah dan tidak boleh pakai setengah-setengah. Kenapa orang melayani sambil selingkuh? Itu hanya berkasutkan kerelaan, tapi tidak berketopong kasih. Makanya lihat semua perempuan dia mau, semua orang egois itu model begitu. Dia tidak mau perempuan itu jatuh ke tangan laki-laki lain. Dia mau semua, dia punya semua. Padahal orang yang kuat di dalam Tuhan, orang yang rendah hati itu, satu perempuan cukup. Kalau mau berapa lama di bumi ini kan cuma 70 tahun. Setelah itu lu bertanggung jawab dalam kekekalan dan keabadian. Masa hidup kita tidak lama di bumi ini. Karena itu waktu yang singkat ini jangan salah gunakan. Bersungguh-sungguh dalam Tuhan. Cinta Tuhan, kejar kebenarannya. Jangan dengar setan. Setan itu dilemparkan dari surga. Kita ini ditempatkan baik-baik di bumi untuk mengelola bumi. Kenapa kita tidak dengar Tuhan yang menempatkan kita dengan baik? Kenapa kita dengar dia yang dilempar itu? Manusia cenderung ke sana. Tapi saya bilang buat saudara-saudara yang kekasih dalam Tuhan di tempat ini, mari kita tetap kuat seperti Yusuf. Yusuf digoda oleh istri Potifar tiap hari. Dia datang bilang sama Ucu. Dia panggil Yusuf itu Ucu. Ucu. Bobo bareng yuk. Nah waktu itu saudara-saudara, istri Potifar kira-kira umur 58 tahun. Yusuf umur sekitar 28 tahun. Yusuf dalam hati, kok sama lu, ini kan sudah koleksi barang-barang antik ini. Tapi karena dia putih, dia mulus, mana ada kucing suruh jaga ikan, dia sambil makan itu ikan, saudara-saudara. Tapi kenapa Yusuf tidak tertarik? Bukan karena Yusuf bencong, bukan karena dia tidak tertarik pada perempuan, tapi dia kuat di dalam Tuhan. Amin. Kuat tahan hawa nafsu, sama-sama bilang kuat tahan hawa nafsu. Sama-sama bilang kuat tahan emosi. Sama-sama bilang kuat atasi kesombongan. Sama-sama bilang kuat atasi hobi. Dulu saya masih bela diri, kalau saya pukul orang, saya kasih rubuh orang, saya pikir saya sudah pemenang. Padahal bukan. Pemenang sejati bukan Anda mengalahkan 100 orang, tapi Anda mampu mengalahkan dirimu sendiri. Karena dirimu lebih galak dari orang. Yang perlu saudara taklukkan ada 4. 1. Kesombonganmu. 2. Hawa nafsumu. 3. Emosimu. 4. Hobimu. Amin. Saya punya dosen dulu hobi nonton tinju. Pasti dikasih jadwal khotbah, dia mulai alasan sana sini bilang, mama habis khotbah ganti beta kah? Dia pembini sudah di mau. Pasti lu mau nonton tinju. Akhirnya kalau bininya tidak mati, tidak. Lu pokoknya lu khotbah, lu jangan macam-macam. Dia pakai cara, dia datang di mahasiswa, kan mahasiswa tidak bisa melawan dia. Kalau melawan nilai merah. Dia bilang, lu khotbah ganti bapak. Ya kita tidak bisa melawan, kita khotbah. Tapi sebentar khotbah dia datang, duduk di belakang. Tapi dia lihat jam, semua jam tinju, kita belum habis khotbah, dia mulai bilang, pikir tahu itu manusia itu dia omong apa terlalu lama di mimbar itu. Nah, itu hobinya menekan dia, sehingga dia menganggap tinju itu Tuhannya. Saya juga hobi nonton, tapi kalau jam untuk khotbah, pelayanan lewati. Saya, Bapak Pendeta yang tadi saya cerita di awal itu, dia hobi nonton Piala Dunia. Pagi dia harus khotbah jam 6. Saudara tahu, dia nonton sampai akhirnya pagi waktu dia khotbah, mimbar kan besar, biasanya mimbar gimmick kan besar. Jadi dia undang paduan suara nyanyi, dia duduk di bawah, dia ketiduran. Orang sudah habis vokal grup, pendeta pun kepala mau muncul di mana. Akhirnya majelis dikasih bunyi mimbar, baru dia kaget sudah. Dia bangun karena matanya sudah merah, dia malu, jadi dia lap muka di bawah dulu, baru dia berdiri dan dia bilang, mulai itu saya janji dalam hati, mau bola model apapun besok malam, kalau jadwal saya besok malam saya harus tidur. Dan satu ketika Piala Dunia, mau partai final, saudara-saudara, besok dia harus khotbah sedangkan malam itu final.
Dia berjuang di hati Tuhan. Nonton, tidur, nonton, tidur. Nonton, tidur. Tapi Tuhan bilang, lebih baik tidur. Akhirnya dia menyerah, dia tidur. Waktu dia baru tidur, tiba-tiba orang teriak, "Go!" Dia kaget. Hobi menekan lagi, saudara-saudara. Kepingin lompat dan kembali ke nonton bareng. Tapi Tuhan bilang, lebih baik lu tidur. Akhirnya dia tidur. Dia tidur benar, saudara. Besok pagi dia bangun. Dia ke gereja, dia sendiri. Hanya ada satu ibu yang temani dia. Majelis tidak ada. Lalu waktu tanya, majelis kemana semua? Ini ibu bilang, biasa Bapak, Piala Dunia. Pendeta bertobat majelis poe. Ternyata pendeta di majelis sama saja. Nah, hobi seperti itu harus ditekan. Sama-sama bilang Tuhan nomor satu. Apapun dalam hidup kita tidak boleh taruh Tuhan nomor dua. Jangan. Belajar dari Abraham. Abraham waktu Tuhan bilang, "Lu horo itu anak tunggal yang saya kasih ke lu." Abraham sampai pernah mengeluh bilang, "Tuhan 100 tahun ditunggu baru kasih ini anak. Sekarang lu suruh besar korso." Abraham tidak. Abraham lebih mengutamakan pemberinya daripada pemberian itu. Bagi Abraham, Ishak adalah pemberian, tapi Tuhan adalah sang pemberi. Dan Tuhan adalah Allah yang cemburu. Sama-sama bilang Allah itu cemburu. Orang Ambon punya dewa kebanggaan namanya Tete Manis. Saya orang Ambon, jadi saya tahu mistik orang. Tadi pagi saya khotbah itu. Namanya Tete Manis. Tete itu baik. Orang Kupang bilang baik. Kami di Ambon bilang Tete Neni. Ada dua Tete di Ambon sana. Tete yang baik namanya Tete Manis. Tete yang jahat namanya Tete Momo. Kalau ada orang Ambon di sini, sambung mas. Ya, Tete Manis itu dong anggap itu Tuhan. Jadi kalau kok dong anak, Tete Manis sayang lu anak, besok-besok supaya lu cepat besar kok. Sambil isap rokok dia gendong anak, lu cepat besar kok, lu jadi dokter kan. Sebenarnya dia sambil isap rokok gendong anak itu, dia bukan bawa anak itu jadi dokter, dia bawa anak itu ke dokter. Lu isap rokok di muka itu, anak dia sakit, lu bawa dia ke dokter. Dia belum jadi dokter, lalu sebabnya ke dokter dulu. Tete Manis itu bukan Tuhan, saudara. Pernah dengar Tete Manis kok? Pernah dengar? Pernah dengar ada lagu bilang sambil mama bakar sagu. Iya. Mama tak bakar dengan sagu-sagu. Sambil mama bakar sagu, mama tak bakar dengan sagu-sagu. Siot. Tete Manis itu bukan Tuhan, saudara. Alkitab cuma bilang, dan namanya disebutkan orang, penasehat ajaib, Allah yang perkasa, Bapa yang kekal, Raja. Jangan kasih gelar aneh-aneh untuk Tuhan. Amin ya. Mahasiswa Maluku bikin Natal di Steam, undang saya khotbah. Saya khotbah. Besoknya mereka adili saya di Lasiana sana. Kakak tolong tarik kakak pohon baik. Karena kita punya nenek moyang tidak percaya Tete Manis, tidak percaya, mereka itu percaya Tuhan. Kakak Tete Manis itu cuma istilah. Jadi saya kasih contoh. Saya bilang begini, anggaplah Tuhan itu Bapak Tom. Tuhan Bapak Tom yang jaga saya, pelihara nafas saya, kasih saya berkat. Tapi setiap kali saya berdoa saya titip di kakak Sem, terima kasih sudah berkati saya, sudah jaga saya selama ini. Terima kasih banyak kakak Sem. Kira-kira Bapak Tom tersinggung ke saya? Sakit hati atau tidak? Kok beliau yang urus saya, kok saya berdoa transit ke sana? Doa itu langsung ke Bapa, karena Yesus sudah jadi perantara bagi kita. Kenapa kita harus transit kiri kanan ke orang-orang? Coba usir setan dalam nama Tete Manis. Kalau dia robek balik dulu. Setan hanya takut nama Yesus, dia sudah takut nama lain. Amin. Dia sudah takut nama Elvis, walaupun Elvis pintar berkhotbah. Soalnya ada setan takut nama Elvis itu tidak ada. Setan tidak takut Bapak Tom pun nama. Setan tidak takut lihat sarjana teologi. Setan tidak takut lihat ijazah teologi. Setan tidak takut kalau kita berdiri pegang Alkitab. Setan hanya takut kalau di dalam dirimu ada kuasa Roh Kudus. Karakter kita harus berubah. Khotbahlah hidupmu dan hidupilah khotbahmu. Bukan kita mengkhotbahkan orang lain, kita menceritakan dan menggosip orang lain,
Gosip itu artinya gara-gara omong orang iblis pakai. Gosip artinya makin digosok makin sip. Orang yang bergaul dengan orang gosip, kerjanya akan gosip. Orang yang bergaul dengan firman Allah, mulutnya keluar firman tiap hari. Makanya tiap hari baca Alkitab, supaya keluar kemana-mana yang muncul cuma ayat. Amin. Jangan lihat orang pun salah lalu ketemu kumpul itu kita tidak kuat, saudara-saudara. Orang kuat itu dengan apa? Orang, saudara tahu, orang paling aman di dunia ini orang apa? Yang paling aman di dunia ini orang apa? Orang tuli, saudara-saudara. Orang tuli itu bom mau meledak di mana dia aman sekali. Ini tidak terganggu sedikit pun. Karena dia tidak dengar. Maksudnya apa, saudara-saudara? Kita harus tuli rohani. Orang ngomong kita itu anggap saja saudara. Kalau saudara dengar, saudara akan bereaksi dan panik. Tapi kalau saudara tuli mendengarnya, saudara aman. Amin ya. Yang kedua, orang yang paling lama mati dan umur panjang itu orang tuli. Karena apa, saudara? Tetangga panggil sesuai apa itu? Makanya dia lama mati kalau dia sendengar. Haleluya, Tuhan Yesus baik. Yang terakhir, kenapa kita harus kuat? Yang pertama, karena setiap kita ada masalah. Amin ya. Yang kedua, kenapa kita harus kuat? Karena setan itu ada. Yang ketiga, kenapa kita harus kuat? Karena situasi dan keadaan tidak selalu terjadi seperti yang kita harapkan. Kita sudah berdoa, kita pikir Tuhan akan jawab doa kita, tahu masalah yang datang. Tidak selamanya yang kita harap itu akan terjadi. Kadang Tuhan proses kita. Kita ingin begini, Tuhan bilang tidak, seperti itu. Jawaban Tuhan atas doa kita ada 3. Ya, tidak, tunggu dulu. Ada doa yang saudara berdoa, Tuhan bilang, ya, saya jawab doa itu. Ada yang saudara sudah berdoa, Tuhan bilang begini, tidak, saya tidak akan jawab doamu. Tapi itu jawaban. Tuhan sudah jawab, cuma dia bilang saya tidak jawab. Yang ketiga, Tuhan bilang, tunggu dulu. 50 tahun pun tunggu. Amin ya. Amin. Kalau saudara berdoa, Tuhan, sama pelayanan tapi istri saya sakit, Tuhan sembuhkan istri saya, sembuh. Tapi kalau saudara berdoa, Tuhan, saya mau menikah cepat sebelum Tuhan datang, Tuhan bilang 15 tahun lagi ya, tunggu. Amin ya. Amin. Dan ada yang bilang, Tuhan, saya ingin beli mobil Pajero supaya keluarga bola-balik Kupang Atambua. Tuhan bilang, tunggu. Tuhan bilang, tidak, saya tidak jawab doa itu. Karena Alkitab bilang, Anda salah berdoa, karena yang Anda doakan hendak dipakai untuk berfoya-foya. Kalau saudara berdoa minta uang untuk bangun pekerjaan Tuhan, mungkin Tuhan kasih. Kalau hanya bolak-balik, apakah Tuhan tidak bisa jawab doa? Bisa, tapi untuk apa? Tuhan itu tidak mudah dipermainkan kayak begitu. Ya, Tuhan lebih menjawab kebutuhan daripada keinginan kita. Amin ya. Amin. Yang terakhir, kenapa kita harus kuat? Karena hanya orang yang kuatlah yang akan menerima mahkota. Sama-sama bilang, orang kuat terima mahkota. Orang kuat terima mahkota. Piala Dunia tahun lalu yang menang adalah Argentina. Kenapa Argentina yang menang? Karena Argentina yang paling kuat. Amin ya. Amin. Kenapa saudara bisa jadi pemenang? Kan ada ayat bilang kita lebih dari pemenang. Lompat-lompat. Saya paling jengkel kalau orang melayani Tuhan luar biasa, tapi takut setannya juga luar biasa. Saya waktu di Bapak Ayu itu KKR di Tilong, mereka punya tema KKR itu Wisneno no Kankit. Artinya Immanuel, Allah beserta kita. Itu yang orang Kupang tahu saja di otak bahwa Immanuel itu Wisneno no Kankit, itu Allah beserta kita. Tapi yang dia alami adalah setan beserta. Di kamar mandi saja harus orang antar itu. Tapi kalau dia nyanyi, kita buat iblis gila. Padahal iblis lagi buat lu gak mata. Lu jangan tipu-tipu di mimbar ini. Lu ada gak mata setengah mati, tapi lu bilang lu bikin iblis gak mata. Lu bikin jing saja harus orang antar. Memangnya ada apa di kamar mandi? Lu datang saja di sana. Amin. Mau melayani di Uluk-Lubuk ini, kira-kira ada setan di sana ke sana. Setan sudah luar tunggu saudara di sana. Saudara. Tapi apakah saudara harus takut? Tidak perlu. Karena setan ada di bawah telapak kaki orang percaya.
Sama-sama bilang sama saya, kita harus kuat. Sama-sama bilang saya kuat karena saya juga punya masalah. Sama-sama bilang saya kuat karena setan ada. Sama-sama bilang saya kuat karena keadaan saya tidak selalu menjadi baik. Sama-sama bilang saya kuat karena saya yang akan menerima mahkota kehidupan. Amin untuk firman Tuhan. Kita nyanyi pujian kekuatan di hidup dan kita akan terima. Haleluya. Semua tunduk kepala, angkat hati ke Tuhan, nyanyi dengan iman. Haleluya, Yesus Tuhan. Oh. Haleluya.
tak pernah tinggalkanku, setia menopangku, berseru berharap dalam Yesus. Akankah Tuhan berkuasa satu pulihkan keadaanmu dalam tanganmu seluruh hidupku tak akan goyah selamanya. Ajaib kau Tuhan. Ajaib kau Tuhan, penuh kuasa, sang pulihkan keadaanku dalam tanganmu seluruh hidupku tak akan goyah selamanya. Tak akan goyah selamanya. Tak akan goyah selamanya. Bapak Ibu yang kekasih dalam Tuhan, semua yang sudah didoakan, sama-sama ikuti doa saya. Sama-sama bilang, Tuhan Yesus, Engkau Tuhan yang sangat baik, yang melindungi saya, yang memberi kesempatan buat saya menikmati hari ini. Saya bersyukur Tuhan, ada waktu untuk saya mendengarkan suara-Mu. Ampuni saya Tuhan, jika ada kesalahan yang saya buat sepanjang hari ini, bahkan sepanjang hidup saya. Saya percaya oleh kuasa darah-Mu dan kuasa bilur-Mu dan kuasa firman-Mu, saya dipulihkan, saya diubahkan, saya diproses, saya dibentuk, saya jadi pemenang. Haleluya. Pertahankan nama-Mu Tuhan dalam buku kehidupan-Mu. Segala kemuliaan hanya bagi Tuhan di tempat yang maha tinggi. Dalam nama Yesus saya mengucap syukur. Haleluya. Tetap dalam keadaan duduk. Bapak Tom akan berdoa buat kita. Ajaib kau Tuhan, ajaib penuh kuasa, sanggup pulihkan keadaanku dalam tangan-Mu, seluruh hidupku akan goyah selamanya. Berseru berharap dalam Yesus. Bapa di surga, kami tetap bersyukur kepada-Mu, di mana hari ini berkenan Tuhan telah menasehati, mengingatkan kami, berikan kekuatan lewat firman Tuhan, lewat hamba-Mu Bapak Pendeta yang telah habis berbicara. Tetapi tenaga dan kuasa serta kekuatan Allah terus menyertai anak-Mu. Bapa di surga, adapun anak-anak Tuhan yang menyerahkan diri telah kami tumpahkan tangan Roh Kudus yang berkarya atas hidup hati mereka, sehingga yang sakit dipulihkan oleh Tuhan, yang lemah menjadi kuat, yang merasa bahwa ditegur oleh Tuhan yang berubah dan menerima keselamatan yang dari Tuhan yang disediakan dengan cuma-cuma. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus. Lebih dari itu ya Tuhan, kami masing-masing
dengan persembahan kami. Adapun persembahan natsar ucapan syukur, kolekte, natsar seperpuluhan, Tuhan berkati semua. Terlebih persembahan yang benar adalah mempersembahkan hidup ini sebagai persembahan yang kudus dan berkenan kepada Allah. Oleh sebab itu Tuhan kuduskan layakan kami. Di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Terima kasih. Haleluya. Amin. Baik, kita tetap berdiri dan kita akan memberikan persembahan syukur kita kepada Tuhan. Selamat memberi, Tuhan Yesus memberkati. Kita angkat satu pujian, Yesus kekasih jiwaku. Dari terbitnya matahari dan sampai terbenamnya, mengangkat lagu pujian dengan namanya. Dengan dendam dipuji dengan tetapi, oh ku bernyanyi haleluya kekasih Tuhan. Terbitnya matahari dan sampai terbenamnya, mengangkat lagu pujian dengan namanya. Dengan dendam dipuji dengan tetapi, oh ku bernyanyi haleluya kekasihku. Sayang, sayang, disayang, aku disayang Tuhan. Aku diangkat jadi anaknya, aku disayang Tuhan. Sayang, 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 disayang, aku disayang Tuhan. Aku diangkat jadi anaknya, aku disayang Tuhan. Beri, haleluya, beri, puji Tuhan. Beri, haleluya, beri, puji Tuhan. Silakan kembali dan kita akan mendengarkan informasi daripada hamba Tuhan.
Baik, shalom. Sekali lagi kita beri tepuk tangan untuk Tuhan. Baik, yang pertama kita berterima kasih kepada Tuhan Yesus yang telah hadir dan telah melawat kita, menjamah, bahkan memberi kekuatan yang baru dalam hidup kita lewat hamba Tuhan Bapak Pendeta yang telah Tuhan pakai untuk